kisah besar yang diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi, dan diceritakannya di surat Al-Kahfi tentang seorang Nabiullah Nabi Musa alaihissalam, seorang Rasul yang kemudian Nabi Musa ini diperintahkan untuk belajar kepada Nabi Khidir. Nanti sebenarnya di akhir ayat ini, di akhir ayat yang ke 65 akan disebutkan bahwa sebab nuzul ayat ini adalah Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh umatnya, adakah orang yang lebih pintar daripada engkau di muka bumi ini? Dijawab oleh Nabi Musa, lah, kata Musa, tidak ada. Nabi Musa waktu itu menjawab tidak ada, bukan berarti Nabi Musa sombong, karena Nabi dan Rasul tidak mungkin sombong. Akan tapi berdasarkan ilmu Nabi Musa yang diberikan oleh Allah, bahwa waktu itu tidak ada lagi selain Nabi Musa yang menjadi Rasul di muka bumi, yang diberikan ilmu begitu luas oleh Allah. Ucapan Nabi Musa ketika mengatakan tidak ada ini ditegur oleh Allah, diingatkan oleh Allah. Kata Allah, ada, inna li abdan bimajma'al bahrain, ada hambaku yang tinggal di tempat berkumpulnya dua lautan. Dia lebih pandai dari engkau, dia punya ilmu yang kau tidak punya. Dari awal kisah ini saja kita harus sadar satu, bahwa tidak diperbolehkan orang itu sombong dengan ilmu. Ya, sehebat apapun ilmu yang kita punya, tidak boleh kita sombong. Orang yang sombong itu ibarat asap. Asap itu terbang membumbung tinggi ke langit, tapi apinya tetap berada di bawah. Orang yang tawadhu itu seperti bintang di langit, tapi dilihat di dalam kolam. Kelihatannya bintang itu jauh di dalam kolam, padahal dia menjulang tinggi di angkasa. Sementara asap itu sekalipun terbangnya tinggi, tetap dia rendah. Kenapa? Karena apinya nggak pernah terbang. Asapnya saja yang membumbung tinggi. Ya. Dan sombong ini adalah sifat syaitaniyah, penyakit syaitaniyah, sifat Fir'auniyah, yang kemudian turun menular kepada Fir'aun dan manusia-manusia yang terjangkit penyakit sombong ini. Dan sombongnya ilmu itu lebih kuat daripada sombongnya harta. Karena sesuatu yang paling mulia yang diturunkan oleh Allah setelah iman adalah ilmu. Maka kesombongan dengan ilmu itu lebih berat daripada kesombongan dengan harta. Cukup satu ancaman dari Nabi SAW mengatakan, ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga seorang hamba dalam hatinya ada setitik sifat dari sombong. Orang pinter sombong jelek. Lah wong bodoh sombong. Wong jendel sombong. Apa yang mau dilihat? Nah, kita hidup zaman itu orang udah bodoh sombong. Cirinya apa? Gak mau belajar, gak mau bertanya. Ya. Yang kedua diingatkan oleh Allah. Ya Musa, ada orang yang punya ilmu yang kau tidak punya. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit itu ada langit, di atas setiap orang yang berilmu ada lagi yang punya ilmu. Maka jangan merasa sombong. Di setiap orang yang berilmu ada lagi yang punya ilmu. Di atas langit ada langit, di atas orang punya ilmu ada lagi yang punya ilmu terus. Kata Allah, ada hambaku di tempat pertemuan dua lautan, dia punya ilmu yang engkau tidak punya. Di mana tempatnya, kata Nabi Musa? Tuh. Nabi Musa, Rasul, Kalimullah, orang yang berbicara dengan Allah. Ya. Ulul azmi, termasuk salah satu di antara ulul azmi, Rasul-Rasul ulul azmi. Diberikan ilmu yang begitu luas Nabi Musa itu. Tapi sedemikiannya Nabi Musa ketika mendengar ada orang yang punya ilmu, dia mau datang belajar. Di mana ya Rob? Saya mau cari orang itu. Oh, ya. Padahal Nabi Musa sudah punya ilmu. Orang dulu tuh
mendengar ilmu tuh nggak mau berhenti. Ya. Ada dua orang yang tidak pernah kenyang. Satu orang yang mencari harta tidak akan pernah kenyang dari harta. Nyangkin sugih, pengen sugih, nyangkin sugih, pengen sugih. Punya satu gunung, pengen dua gunung. Punya dua gunung, pengen tiga gunung. Tidak memenuhi keinginan manusia sampai mulutnya dipenuhi dengan tanah, dikubur, embekan orang dia kepengen. Yang kedua, ada orang yang tidak akan pernah kenyang itu siapa? Orang yang mencari ilmu. Mabuk harta dan mabuk ilmu itu gak akan selesai. Orang yang mabuk harta terus cari harta, dah sugih maning, sugih maning, sugih maning. Orang yang mabuk ilmu terus dia mencari ilmu. Dia akan cari ilmu terus tidak berhenti-berhenti. Ya, makin kurang, makin kurang, makin kurang. Ya. Maka ciri orang yang mengerti tentang ilmu itu, berhasil belajarnya itu adalah ketika dia makin belajar merasa makin bodoh. Makin belajar makin kurang. Ilmu itu seperti lautan. Lautan itu kalau kita jalan di pinggir, cetek, cetek. Terus ke tengah, cetek, rati jeruk, rati jeruk. Ujungnya jeruk. Nah seperti itu. Orang yang mencari ilmu dan mencari harta seperti orang yang kehausan minum dengan air laut. Makin banyak minum makin haus. Bisa nahu, pengen sorab, bisa nahu sorab, fikih, bisa fikih, pengen tafsir, tafsir, pengen hadis. Terus. Ya. Maka Nabi mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Memang tidak akan cukup kita untuk mencari ilmu. Akan terus. Maka jangan berhenti mencari ilmu. Jangan berhenti ngaji. Ya. Jangan merasa paling pintar. Orang itu akan menjadi orang alim selama dia merasa butuh dengan ilmu, merasa tidak punya ilmu mau belajar. Selama itu dia akan jadi orang pintar. Dan orang itu akan menjadi orang bodoh ketika dia merasa cukup dengan ilmu. Sudah gitu muslim ini ngaji nih, bodoh. Ya orang lu nggak mau kalah. Imam Sibawayh itu menantunya Imam Khalil. Itu menantu sama mertua saingan ilmu. Imam Sibawayh ulama nahu besar. Imam Khalil sama ulama nahu pada zaman itu. Saingan. Dan mati saingan pebanyak-banyak ilmu. Sampai satu saat di dalam munadharah, dalam diskusinya Imam Khalil tidak bisa menjawab pertanyaan Imam Sibawayh. Artinya Imam Sibawayh punya ilmu lebih dari mertuanya ini. Iku Imam Khalil berangkat ke pinggir laut. Nangis sama Allah, ya Allah, saya pengen punya ilmu lagi. Akhirnya kemudian situlah diberikan ilmu arud, ilmu tentang wazan syair, mudah-mudahan tidak mengurangi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak mengurangi ilmu dengan niat yang saleh, dengan niat yang salehah, dengan niat yang baik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat.